wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran para tokoh-tokoh kita, para sahabat, rekan-rekan media, dan teman-teman semuanya. Pada hari ini 11 Maret 2022, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia akan mengadakan diskusi. Ini event yang kedua ya. Yang pertama seperti para hadirin ketahui, 28 Oktober yang 2021 yang lalu kita pertama kali launching Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Di samping akan mengadakan diskusi dengan tema konstitusi di ujung tanduk, kita sebenarnya ingin melakukan sebuah inaugurasi atau ucapan selamat kepada dua rekan kita di Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia yang pada hari ini sudah mendapatkan kepercayaan dari institusinya, institusi yang besar, yaitu KSPSI. Nah, ini Jumhur Hidayah sebenarnya dia udah harus datang, udah berjanji dan pasti akan datang. Nah, karena beliau belum hadir, tadi ada aspirasi dari Bang Bursa. Sekarang bunga pertama akan kita berikan kepada Bung Peri Yuliantono. Hari ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Sarekat Islam. Semoga Sarekat Islam makin besar, makin jaya. Dan jadi Sarekat Islam nanti biar beliau yang akan menjelaskan. Foto. Nanti beliau akan menyampaikan apa itu Sarekat Islam. Kalau kita sih mungkin udah tahu ya, tapi akan lebih detail oleh Bung Peri yang akan menjelaskan. Satunya Semahun dan kantor Studion. Sekarang saya hanya membuka sedikit saja kenapa kita berdiskusi pada hari ini dan mengambil tema konstitusi di ujung tanduk. Mungkin semua rekan-rekan sudah tahu bahwa pada hari ini telah terjadi upaya-upaya atau sebuah skenario desain daripada Istana Merdeka ya. Majalah Tempo berulang kali memberitakan soal ini, dan sesungguhnya juga setahun yang lalu Majalah Tempo juga sudah memberitakan bagaimana skenario istana untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi setahun yang lalu Majalah Tempo sudah melansir bahwa ada desain istana untuk melakukan perpanjangan jabatan presiden, dan pada hari ini getaran itu makin berasa di kalangan kita, di kalangan publik, bahwa upaya-upaya untuk melakukan amandemen perpanjangan jabatan itu benar-benar dilakukan oleh istana, paling tidak dilakukan oleh orang-orang istana. Dan terkonfirmasi seminggu yang lalu, seperti pemberitaan di koran Kompas menjadi headline, seorang presiden yang namanya Jokowi itu mengatakan bahwa sebagai wacana itu silakan katanya. Bahkan seorang menteri, seorang papo silakan aja katanya. Nah, itu kan suatu pernyataan yang menurut hemat kami semua, pernyataan yang ambivalen, pernyataan yang membuat kita jadi miris. Apakah begitu sikap seorang kepala negara? Kan begitu ya. Seharusnya kan kalau dalam bayangan kita seorang kepala negara menyatakan bla bla bla, sikap tegas lah bagaimana untuk mematuhi konstitusi. Nah, jadi sekarang mau diapain nih Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia nih? Silakan Bung Peri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih semuanya hadir di acara tanggal 11 Maret. Ini bukan memperingati Super Semar, tetapi bertepatan aja kebetulan tanggal 11 Maret. Nah, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia tanggal 28 Oktober tahun lalu telah mendeklarasikan berdirinya sebuah kekuatan yang di sini dihimpun teman-teman tokoh-tokoh, aktivis, civil society, bisa kita bilang begitu, untuk menggalang satu kekuatan, baik pemikiran dan kekuatan-kekuatan yang lainnya yang sekiranya bisa menjadi kekuatan civil society dalam rangka untuk berhadapan dengan kekuatan negara, dalam hal ini penguasa. Nah, hari ini tadi seperti disampaikan oleh Andrianto, kekuasaan penguasa sedang memperlihatkan satu ego kekuasaannya. Salah satunya adalah soal wacana penundaan pemilu. Yang kedua, pemaksaan pelaksanaan pemindahan ibu kota dan yang lain sebagainya, yang hari demi hari memperlihatkan tentang bagaimana penguasa merasa kuat, merasa pongah, dan tidak mempertimbangkan suara-suara rakyat. Dan oleh karena itu, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia yang Oktober lalu sebenarnya bermula dari gagasan pemikiran. Sekarang bulan Maret
rasanya yang tadinya kita modalnya hanya kekuatan pemikiran, alhamdulillah tadi disampaikan juga, saya diberi kepercayaan, diberi amanat untuk menjadi Sekretaris Jenderal di Syarikat Islam. Syarikat Islam itu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan Islam, organisasi Islam tertua. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kekuatan, bukan hanya kekuatan pemikiran dari perhimpunan menemukan kembali Indonesia ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan ya, kalau misalkan yang kuasa sekarang nantang penundaan, kira-kira kita juga sudah siap untuk bisa menggunakan kekuatan rakyat atau people power. Tambah ada satu lagi namanya Saudara Muhammad Jumhur Hidayat, sudah jadi ketua umum terpilih kemarin di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sebuah organisasi konfederasi serikat pekerja yang juga terbesar. Bentar lagi dia juga pada jam yang sama ada acara pleno di dekat sini juga. Kita harapannya sebenarnya kalau perhimpunan menemukan kembali Indonesia yang 28 Oktober itu mencanangkan sebuah kekuatan pemikiran tentang bagaimana menemukan narasi tentang, atau apa namanya, kalau yang lihat masa depan itu apa, Om Rocky? Imajinasi kita tentang Indonesia ke depan. Nah, harapan kita, saya minimal pribadi, dalam acara perhimpunan menemukan kembali Indonesia sekarang, kita bisa mulai menyampaikan kepada masyarakat tentang perlunya kita menghimpun kekuatan massa, kekuatan rakyat. Karena sejatinya hanya kekuatan massalah yang bisa berhadapan dengan kekuasaan. Apalagi kekuasaan ini di belakangnya adalah oligarki. Presiden disampaikan oleh Bung Rocky, ini adalah bonekanya oligarki. Jadi kita ini sebenarnya berhadapannya yang paling pas itu kita berhadapan dengan oligarkinya. Dan yang bisa berhadapan dengan oligarkinya atau kekuatan modal mereka adalah kekuatan massa kita. Insya Allah kita dengan ada Syarikat Islam, ada SPSI, Konferensi SPSI dan yang lain-lainnya, itu kita bisa menyampaikan kepada penguasa siang hari ini kita siap people power juga, siap menggunakan kekuatan rakyat juga. Ya, tinggal pilihannya nanti kita sampaikan ke rakyat, pilih yang kuasa atau pilih dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena memang udah jamnya ya, memang udah mulai kita diskusi. Jadi setelah saya Baik menyampaikan narasi tentang perhimpunan, kita diskusi kita pada siang ini, dan kita mulai dari Saganda dulu, penggagas. Setelah itu nanti mungkin Mas Adi, Rocky Gerung, atau Rocky dulu, atau buru gua. Oke, terima kasih ya. Kita selalu ada di dalam suasana. Jadi politik suasana, berhadapan dengan politik yang diasuh oleh massa. Kan seminggu ini kita lihat kumpulan kepala, bukan isi kepala ya, kumpulan kepala yang bergerombol untuk mengucapkan kebulatan tekad. Walaupun berantakan argumennya itu. Ada yang membulatkan tekad untuk milih Muhaimin sebagai presiden tapi menunda pemilu itu. Kacau logikanya itu. Ada yang poster di daerah Kemang situ tulisannya tolak perpanjangan masa jabatan eksekutif yudikatif. Itu agak kacau tuh. Eksekutif aja, nggak usah tambah-tambah yudikatif itu. Tapi semua menunjukkan bahwa bagaimana perpanjangan yudikatif itu. Ya, kacau. Tapi kita mengerti kekacauan itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting ada suasana tadi, suasana melawan, suasana membangkang. Dan itu yang sebetulnya di awal di 28 Oktober yang lalu waktu kita rumuskan perhimpunan menemukan kembali Indonesia, kita coba beri nama suasana itu.
Dulu saya beri nama the beginning of the end gitu. Awal dari berakhirnya kekuasaan, the beginning of the end. Sekarang akhirnya kita rasakan itu. Kita ada di awal dari kejatuhan kekuasaan tuh. Dan bukan kita yang bikin tanda-tanda, dia sendiri yang menggali lubangnya tuh. Jadi sebetulnya kita hanya pantau seluruh hukum sosiologi untuk menemukan istilahnya, yaitu the beginning of the end. Dan sekarang betul-betul dia menuju end game. Kan itu intinya tuh. Tentu kita bisa beri indikasi bagaimana kekuasaan itu menjadi rapuh, karena dia nggak punya lagi kekuatan masyarakat sipil. Sehingga untuk mengangkat seorang kepala otorita, pilihannya makin lama makin terbatas tuh. Kepala korporasi sebuah perusahaan diangkat jadi ketua kepala otorita dari ibu kota negara itu. Itu nggak ada di dalam sejarah dalil itu tuh. Korporasi biarin aja dilakukan akumulasi. Nanti negara yang menjalankan distribusinya tuh. Sekarang kepala IKN itu dari awal memang rupanya direncanakan oleh Jokowi itu, dan kalau kita lihat jejak pertemuannya memang itu diinginkan. Dan itu comply dengan fakta-fakta bahwa Kalimantan ini akan dijadikan semacam pulau Silicon Valley itu. Dan di situ akan ada industri, dan sejak sekarang kita tahu siapa yang memegang kendali lahan di situ sebagai lahan bisnis. Itu oke, itu semua kita udah hitung segala macam itu. Beberapa fakta yang lebih sosiologis yaitu suasana stunting. Ada 10 bertambah kekurangan nutrisi itu. Anak-anak makin lama makin mendekati kota-kota besar yang stuntingnya begitu. Sekarang mungkin ada 10 juta, tapi kalau statistiknya kita kasih plus minus margin of error mungkin 14 juta anak-anak itu stunting. Sementara Presiden tidak pernah satu kali pun bicara tentang kemiskinan itu. Ada rombongan nyari minyak goreng di Kendari, minyak goreng harganya 70.000 sekarang tuh. Dan itu artinya itu mungkin mending kita beli bensin bikin molotov tuh. Karena minyak goreng mahal, maka ada alasan untuk bikin molotov. Jadi sebetulnya seluruh gejala yang dulu kita pernah deteksi dengan kekuatan konsep kita itu berkumpul hari ini, gejala-gejala buruk itu. Kita bisa beri nama bahwa hari ini ada bukan sekedar kecemasan atau ketegangan, kebuntuan pikiran presiden itu. Jadi tadi saya terangkan bahwa dia nggak tahu lagi siapa yang mesti diangkat. Jadi akhirnya ya udah disodorin oleh 2-3 orang itu yang diangkat sebagai kepala otorita macam-macam lah itu. Sementara kita dengar untuk minyak goreng nggak ada satupun menteri yang bisa terangkan apa sebetulnya persoalan minyak goreng tuh. Di antara mereka pasti saling intip. Kalau dia ngomong duluan, gua akan ambil keuntungan dari omongan dia tuh. Jadi kartel itu ada di depan istana semua. Padahal presiden bilang dulu, saya tahu siapa yang nimbun komoditas, siapa yang nimbun, padahal dia sebut macam-macam itu. Dan saya akan kejar. Ya penimbunnya itu justru yang mengijon dia untuk jadi presiden. Jadi nggak mungkin presiden keluar dari politik oligarki itu tuh. Nah karena itu tadi betul Ferry, mesti ada countervailing force itu, sesuatu yang melawan. Nah perlawanan itu tentu bukan karena 11 Maret, apa itu 11 Maret atau Super Semar. Super Semar itu suasana perlawanan semesta mahasiswa rakyat, Super Semar. Kira-kira begitu tafsir saya tuh. Karena memang itu yang terjadi itu. Saya dalam seminggu ini mungkin 20 BEM kontak saya untuk kasih semacam pencerahan. Tapi saya suruh bilang kami mengikuti mahasiswa, bukan kami menuntun Anda tuh. Jadi soal-soal semacam itu yang kita bisa lihat akan ada perkelahian, duel di jalanan pada akhirnya tuh. Kita inginkan itu memang, tapi kita tidak inginkan rakyat bawah itu jadi korban. Biar aja konfrontasi di kalangan elit itu. Jadi sekali lagi kita mau coba baca secara pelan-pelan apa sebetulnya yang terjadi sehingga presiden gagal mengoperasikan akalnya itu tadi. Yang ada di istana itu kalau kita lihat dari atas itu orang mondar-mandir orang yang tanpa kepala. Begitu juga di parlemen tuh. Ada kesibukan kasak-kusuk tapi itu kayak zombie-zombie yang bergerak kian kemarin nggak tahu mau ngapain. Jadi ini keadaan di mana kita masuk dalam suasana anomi. Nggak ada aturan, nggak ada arah, berantakan di mana-mana itu. Nah ini sebetulnya yang diintai oleh asing, oleh politik luar negeri.
yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari kekacauan politik Indonesia. Nah sekarang kita masuk pada dalil kita sekarang. Kalau misalnya presiden tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia tidak menghendaki penundaan pemilu, maka dia nggak bicara yang bifurkasi, yang mendua di ujungnya tuh. Ya di ujungnya kita mesti perintah patuh konstitusi, tapi pembicaraan tentang penundaan demi demokrasi boleh dilakukan. Loh pembicaraan itu dilarang undang-undang. Sebetulnya kan yang sering kali diucapkan Bivitri, terangin di mana-mana itu syahganda, bursa, nggak boleh itu dibicarakan. Oke, kita anggap aja boleh kalau oke silakan boleh. Kalau begitu kita boleh bicara tentang penggulingan kekuasaan, kan wacana aja tuh. Supaya fair. Munarman boleh bicara tentang khilafah tuh, biasa aja kan. Demi demokrasi tuh. Jadi sekali lagi konsistensi di dalam cara kita menjaga demokrasi dibatalkan justru oleh kekacauan pikiran presiden itu. Kekacauan pikirannya aja yang membatalkan demokrasi. Jadi belum ada gerakan anti demokrasi, udah berhenti demokrasi karena kekacauan pikiran presiden. Itu intinya. Kita hanya bisa terangkan itu secara konseptual. Misalnya beberapa partai, ada partai anak-anak kecil itu yang bilang bahwa apa namanya? Ya kita menolak penundaan pemilu, tapi kita mendukung presiden 3 periode. Kan itu kan iya itu cuma bisa datang dari otak yang diasuh digorong-gorong. Karena terbalik-balik logiknya itu. Ya boleh nggak kita minta presiden seumur hidup boleh, tetapi bukan buat sekarang, buat yang akan datang itu. Kan begitu mestinya kan, etikanya begitu. Kalau saya punya kuasa, saya boleh minta sesuatu, bukan yang menguntungkan saya, tapi menguntungkan yang akan datang. Itu prinsipnya. Demikian sebaliknya, saya nggak boleh mengikat pemimpin yang akan datang dengan keputusan hari ini itu. Kan begitu logik dari demokrasi itu. Jadi sekali lagi, kekacauan logis ini di kepala presiden menyebabkan kita berantakan. Dan pasti akan ada susulan di luar negeri, pasti sedang dipersiapkan deklarasi-deklarasi yang sama. Mobilisasi dan kebulatan tekad. Nah, sekarang coba kita pikirkan sebenarnya bukan argumen, satu upaya untuk menguji bahwa kekuasaan hari ini kalau disebut di ujung tanduk, saya kira bukan lagi di ujung tanduk dia betul-betul udah menggantung di apa namanya itu spike-nya itu, bagian yang runcing itu. Jasnya presiden udah ada di spike-nya, digantung di ujung tanduk yang paling runcing itu. Sebentar lagi jatuh. Dan itu sunatullah kalau pakai istilah syarikat Islam itu. Ini kita misalnya Ferry syarikat Islam kiri apa yang kanan? Karena merah atau hijau. Karena asas-asas keadilan sosial pertama kali justru didederkan secara argumentatif oleh syarikat Islam itu. Iya tuh, tapi ada dadanya tuh merah tuh. Jadi sekali lagi kita hanya mau jelaskan bahwa nanti kita percakapkan kekuasaan itu harus dibatasi. Oleh karena itu termnya 5 tahun. Kan itu intinya tuh, kenapa kita membatasi kekuasaan? Karena ada peristiwa Orde Baru. Karena konstitusi kita bilang bahwa sebelum di renovasi atau direvisi, presiden dipilih selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Kan begitu kan bunyinya kan? Yang kemudian kita revisi itu. Dan dapat dipilih kembali itu. Jadi justru itu yang kita batalkan. Jadi kalau ada orang sekarang minta kita kembali ke Undang-Undang 45, ya itu artinya bikin presiden seumur hidup lagi itu. Jadi banyak sebetulnya tema yang bisa kita tunda dulu demi membahas isu atau konsep perpanjangan kekuasaan. Saya ringkas begini nih. Demi demokrasi kekuasaan tidak boleh diperpanjang, tapi demi demokrasi kekuasaan boleh dipersingkat. Ya itu dalilnya memang. Kan yang nggak boleh adalah membuat kekuasaan itu berlanjut dan eksesif, bahkan obsesif. Gitu.
Sebaliknya, harus dipastikan bahwa semakin cepat terjadinya pergantian elit, kompetisi elit itu, sirkulasi elit, semakin bagus kekuasaan. Jadi yang irasional dan bertentangan dengan political philosophy adalah memperpanjang kekuasaan, memperpendek, justru itu yang dimaksudkan oleh demokrasi. Kan di dalam konstitusi tidak disebut hanya disebut maksimal 2 kali periode, tidak disebut minimal 1 periode. Jadi yang minimal bisa dibikin setengah periode atau 1,5 periode. Jadi kita mau supaya betul-betul di publik itu dicerdaskan bahwa kekuasaan tidak boleh diperpanjang, diperpendek pasti boleh. Karena dari awal kekuasaan itu nggak boleh mengambil kesempatan untuk membuat dia makin lama makin besar. Jadi mengendalikan kekuasaan, tugas oposisi sama dengan memperpendek kekuasaan. Itu intinya. Apalagi dalam keadaan kekuasaan itu betul-betul rapuh hari-hari ini. Nah itu sebetulnya yang ingin kita sampaikan sambil mengkritik Muhaimin yang ini kan partai komorbid kan, karena ada apa namanya, ya komorbidnya itu kardus, durenya itu komorbid. Demikian juga partai Airlangga komorbidnya macam-macam, ada komorbid publik, ada komorbid privat, itu kan begituan tuh. Jadi sekali lagi ini partai-partai komorbid ini dia buntu untuk berpikir karena dia sibuk sendiri dengan komorbidnya tuh. Nah itu yang mau kita terangkan bahwa percakapan publik berhenti padahal sebetulnya di bawah itu ada gejolak besar yang melihat bahwa Indonesia akhirnya akan jatuh di dalam ya kan sayang Indonesia kalau jatuh karena diserbu Cina ya oke, nggak ada soal, memang kita pertahanan kita rapuh tuh. Indonesia bisa jatuh kalau ditipu oleh Australia, bisa jatuh, kita terima. Tapi kalau jatuh karena kedunguan presiden kan bahaya kan. Masa kita jatuh karena kedunguan pemerintah, kedunguan presiden ya sebagai pengambil keputusan, bukan kedunguan Jokowi. Saya selalu bedakan itu. Jadi sekali lagi, untung ada, akhirnya kita mesti sebut untung ada Surya Paloh, ada Megawati, ada Prabowo yang masih separuh untung karena belum jelas posisinya tuh. Ya. Loh, kita tunggu hasil pertemuan dengan MBS. Kan itu intinya ya, kalau PKS sama Demokrat memang di luar dari awal itu. Jadi saya balik lagi tadi, kita mau fokus bahwa hak untuk memperpendek kekuasaan itu adalah prinsip demokrasi dan bahkan itu konstitusional. Kalau saya terangkan sejarahnya, istilah konstitusi itu pertama kali diterbitkan oleh orang yang namanya François Hotman di dalam buku Francogallia di Italia kira-kira tahun 1500-1600. Konstitusi artinya hak untuk membunuh raja bahkan. Jadi bukan memperpanjang kekuasaan, justru untuk menghentikan kekuasaan. Konstitusi adalah hak rakyat untuk menghentikan kekuasaan. Itu dalilnya. Yang beginian nggak dipahami oleh partai-partai yang isinya yang kepalanya besar tapi isinya nggak ada itu. Jadi sekali lagi kita mau ajarin demokrasi karena kita mesti bilang ya cuman kita yang mampu mengajarkan demokrasi. Kan memang buta huruf demokrasi kan semua kan. Jadi soal-soal semacam itu bahkan kalau kita bisa lanjutkan, mereka yang mengusulkan perpanjangan kekuasaan itu artinya menggerogoti konstitusi itu. Artinya mereka makar. Ini melawan konstitusi ada makar kan, bisa ditangkap ini kunyuk-kunyuk ini kan. Nah kita yang menginginkan percepatan perubahan kekuasaan tidak melanggar konstitusi itu, karena konstitusi hanya melarang perpanjangan kekuasaan, bukan penghentian kekuasaan. Kan ada syarat-syarat kapan presiden mesti berhenti. Kalau kapasitasnya nggak ada, kemampuan dia untuk melihat peluang udah nggak ada, ya udah. Jadi jangan anggap bahwa atau bukan kita yang menganggap. Partai-partai itu anggap bahwa karena ekonominya nggak tumbuh maka presiden mesti diperpanjang. Kan mestinya Erlangga datang dengan karena ekonominya nggak tumbuh maka saya bisa tumbuhkan ekonomi. Karena itu presiden berhenti aja tuh. Kan logikanya begitu. Muhaimin juga bisa bilang begitu. Ekonomi memburuk. Oleh karena itu kekuasaan dihentikan. Kan yang membuat ekonomi memburuk adalah kekuasaan. Tapi karena dia punya komorbid maka dia nempel pada si virus. Bukan COVID virusnya tapi stupid gitu. Jadi sekali lagi nanti kita diskusi panjang. Tapi suasana ini yang saya mau bawa menjadi percakapan publik, yaitu countervailing ideas, ide penanding dari ide memperpanjang. Ide memperpanjang hanya bisa ditandingi dengan ide memperpendek kekuasaan.
Jadi kita pastikan bahwa pembicaraan ini mesti berlanjut supaya ada peluang untuk mempercepat perubahan politik. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke Pak Saganda atau Pak Sadi dulu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya koreksi Bung Andrianto ya. Jadi ini tempat ini bukan tempat yang kita pilih karena soal keamanan, tapi ini tempat kita pilih karena Ferry menyediakan tempat ini secara gratis. Ya. Nah, maksud saya gini, kalau besok teman-teman mau di PGK di tempat bursa boleh, ya kalau bursa menyediakan, atau di kami di tempat Adi Masardi boleh, ya kan? Udah boleh. Saya udah bilang Pak Gatot Nurmantio kemarin, saya bilang Pak Gatot di depan Adi jangan takut-takut nih 2 tahun lagi. Saya udah bilang kemarin sama Ubed, lu kalau di penjara sama Jokowi paling lama 2 tahun. Karena kalau Jokowi jatuh, lu pasti dibebasin sama rejim baru. Enggak ada Jokowi diperpanjang rumusnya. Jadi saya katakan yang sama kepada Pak Gatot jangan takut-takut. Ya, waktu saya di penjara kemarin, saya masih ngebayangin 4 tahun Pak, saya bilang. Karena apa? Karena kita masih tahun 2020, waktu buat kami itu. Sekarang udah 2022. Kalau para penakut masih ngumpul, mampus lah bangsa ini. Nah, apa diperpendek. Jadi kami misalkan boleh dipakai. Ini ada Adi Masardi sebagai chairman-nya di sana. Kantor kami udah menyediakan makanan, minuman, apa segala buat orang yang setiap hari-hari mau ngumpul di sana juga udah diperbolehkan. Itu di Kusuman Maja 76. Ya. Nah, kemudian perhimpunan menemukan kembali ini kan sebenarnya organization ya, kita belum ini, nanti besok bisa kita namanya kita ini, tapi nama ini memang uniknya yang ngasih nama ini Rocky Gerung atas inquiry-nya harus tahu ya kan. Jadi kalau Adam Smith itu kan dari inquiry dulu, jadi gua kasih inquiry ya kan, kenapa kita perlu menemukan kembali Indonesia itu. Nah, kemudian Rocky ngasih namanya. Jadi imajinasi kita ini kan sebenarnya ya, hari ini kan terbukti ya bahwa orang yang dulu yang ketika viral di mana saya ngomong dipotong dalam video yang mengatakan bahwa yang ditakutin Sinarmas itu cuma Habib Rizik. Itu adalah yang ngomong tuh teman saya yang sekarang jadi wakil ketua otorita otorita IKN. Yang nyebar semua orang bingung Sinarmas itu. Itulah yang ngasih tahu sama saya. Yang mereka takut cuma Habib Rizik. Itu teman kuliah saya. Ya karena Habib Rizik lah yang bisa membuat 9 naga jadi 9 cacing. Makanya kalau saya punya kemampuan untuk melakukan usul referendum, nih saya pribadi, saya ingin referendum ada tahun ini, saya pengen ngusung 2 nama untuk men-challenge Jokowi. Ya kan, pasangan Habib Rizik dengan Rocky Gerung. Nggak ada referendum, mudah. Habib Rizik, Rocky Gerung, atau Jokowi, pilih. Itu imajinasi saya. Ini kan kita bukan, ini kan secara umum kita harus memutuskan bersama. Tapi kan semua itu ada reasoningnya. Ya, saya bicara sama Ferry sebagai tokoh Serikat Islam. Serikat Islam ini yang pertama sekali bicara tentang Indonesia. Tidak ada yang lain. Bohong semua kalau ada yang lain. Yang mulai itu Serikat Islam. Ya, bahwa kemudian dia berkembang Serikat Hijau, Serikat Merah tadi kata Rocky Gerung, itu perkembangan, dinamika, snaplit masuk dan lain-lain. Tapi di tempatnya Cokro Aminoto itulah semua orang berkumpul termasuk Soekarno ya, menceritakan bagaimana Indonesia yang akan kita dirikan nanti. Indonesia yang akan kita dirikan adalah Indonesia yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia, ya, seluruh rakyat Indonesia, dan untuk kemudian seluruh kekayaannya itu yang selama itu waktu masa itu dikelola Belanda dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi diskusi yang berkembang di tempat Cokro Aminoto itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah yang kemudian kenapa dalam cita-cita kemerdekaan para
pahlawan kita, ya khususnya yang saya bedah dalam buku saya di sana gratis yang saya buat di penjara buku itu. Kalau yang belum dapat silakan, Anthony silakan ke depan, bro. Jadi saya membaca 144 halaman Indonesia menggugatnya Bung Karno. Di situ ditemukan, di situ saya temukan berkali-kali bahwa yang namanya Bung Karno itu perjuangannya cuma 3 aja, nggak lari dari 3. Pertama, Bung Karno itu mau menghancurkan oligarki. Ya, oligarki waktu itu adalah oligarki Belanda dan Eropa. Yang kedua, Bung Karno minta kebebasan. Kenapa di Belanda dia bilang, di Eropa serikat buruh di sana boleh demo. Kenapa saya nggak boleh demo? Saya nggak bisa mengorganisasikan. Jadi tema keduanya Soekarno sebenarnya demokrasi, kebebasan. Ya, tema ketiga Bung Karno adalah keadilan, kesejahteraan rakyat. Karena Bung Karno waktu itu kita dapat cuma rata-rata upah buruh 35 sen ya per hari, artinya setara dengan 6 kg beras. Kerjanya sampai malam. Ya, bahkan diceritakan di Priangan banyak buruh-buruh wanita itu yang sambil kerja itu akhirnya keguguran. Ya. Nah, sampai sekarang itu sama situasinya. Yang dulu Bung Karno keluar-keluar itu sama. Oligarki yang berkuasa. Sekarang puncaknya orang tahu, ya, misalkan Sinarmas itu yang menentukan nanti kemana ibu kota baru itu. Cukong-cukong itu yang menentukan kemana ibu kota baru. Padahal cukong-cukong ini yang kita mau kikis. Yang pada 28 Oktober pertemuan kita dulu, ini cukong-cukong ini yang mau kita tertibkan. Pembicaraan saya terakhir dengan Sinarmas, dalam konteks yang saya ceritakan itu adalah bagaimana mereka sudah berjanji akan menurunkan juta-juta hektar lahannya. Itu menjadi di bawah 1 juta hektar. Kembali ke inti plasma. Pada saat saya ketemu dengan Bambang Harimurti, dia cerita juga bahwa Franky Wijaya, pemilik Sinarmas itu juga sudah meminta tolong si Bambang Harimurti untuk merestrukturisasi kepemilikan lahan Sinarmas menjadi di bawah 1 juta hektar. Ya, cuman waktu itu ada Mulyaman Hadad kesulitan karena udah mau pindah ketua OJK, jadi tidak bisa restrukturisasi tanpa mengikut sertakan bank. Jadi kebijakan itu mau dibuat. Jadi kata Bambang Harimurti kepada saya, Sinarmas sudah akan masuk kepada reformasi kepemilikan. Tapi setelah kita lihat beberapa saat ini, ya dari tahun 2018, 2017 isu itu 3 tahun, 5 tahun kemudian, malah saya lihat Sinarmas itu menjadi bagian dari negara, kekuasaan, pemerintahan, rejim, jadi duta besar, kemudian jadi wakil ketua EKN. Begitu juga konglo-konglo lain. Nah, ini kan oligarki ini makin lama makin membuat kita ini lebih ngeri daripada zaman penjajahan Belanda. Ini yang kita perjuangkan, bagaimana menertibkan mereka. Karena apa? Karena negara itu prinsipnya dibangun oleh seluruh kita rakyat Indonesia, dari kita untuk kita, dengan keadilan. Jadi tidak ada mereka bisa mendikte. Nah, fenomena ini yang kedua kita lihat, misalkan kemarin ada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga menunjukkan bahwa dia adalah tokoh sentral dalam pembayaran pajak. Kita senang satu sisi bahwa dia membayar pajak dengan pajak progresif yang paling tinggi, kata Sri Mulyani 35%. Ya, pajak 35% kena dia bagian 35% pajaknya. Pertanyaan kita waktu dia belum jadi menteri, pajaknya berapa? Kan itu harus kita kan making question. Kalau pajak dia itu kecil sebelum jadi menteri, berarti dia kayanya setelah jadi menteri. Nah, kalau memang semua menteri-menteri ini adalah jalan untuk menjadi kaya, maka itu bukan negara yang kita mau. Negara yang kita mau adalah negara yang platonis, yang diatur, yang mengurus negara itu tidak boleh ikut bisnis. Jadi menemukan kembali Indonesia ini bukan hanya bagaimana Jokowi bisa lebih cepat, lebih baik, tapi juga bagaimana membuat konsep pengurus dan pengelola negara ke depan adalah orang-orang yang tidak boleh kekayaannya itu bertambah. Jadi kalau Rocky Gerung sama Habib Rizik jadi presiden dan wakil presiden, rumahnya Rocky Gerung tidak boleh lebih bagus dari yang di Sentul itu. Rumah udah paling bagus. Hah? Udah paling bagus, nggak bisa lagi kata Rocky. Cuma 4x9 meter, tipe 37. Rumah udah paling bagus, jadi nggak mungkin lagi dibikin lebih bagus. Nah, jadi maksud saya itu semua orang yang berkuasa ke depan ya harus ada komitmen. Ya, ini Ferry hati-hati, Ferry juga bakal jadi pemimpin besar ke depan. Jangan sampai Ferry kekayaannya bertambah.
Nggak bisa. Nanti kita curiga kooperasinya makin miskin berarti kalau dianya makin kaya. Nah, ini maksud saya kita kembalikan ke teori-teori yang benar dalam bernegara. Siapapun penguasa setelah Jokowi jatuh nanti, kita harus minta komitmen bahwa tidak nambah rekening dia selama dia berkuasa. Dan anak-anak dia tidak boleh memiliki saham-saham ya seperti Kaisang sekarang. Siapa Kaisangnya? Apa? Kaisang B. Nggak ada lagi itu, nggak boleh. Selama dia berkuasa harus kembali dia itu menjauhkan diri dari bisnis. Supaya apa? Supaya tidak ada konflik of interest di antara orang-orang yang berkuasa itu. Nah, itulah sebenarnya forum ini kita galang. Sebenarnya forum ini forum silaturahmi, karena kan kita udah saling kenal semua. Hanya memang kita harus berpikir dengan adanya usul saya ada Pokja. Ya, Pokja inilah nanti yang akan menghitung kalau memang keinginan Ferry tadi untuk people power dan revolusi itu dinilai penting, kita langsung mainkan, ya harus dimainkan. Ya kan? Nah, gitu. Cuman kan kita sama Ferry tetap harus minta pernyataan di atas materai bahwa dia bukan lagi anteknya Prabowo, kan itu. Kalau dia antek Prabowo kan gawat juga. Saya tanya sama Lius kemarin waktu saya makan steak. Ya, saya bilang, Pak Lius, lu cerita dulu sama gua, lu ketemu Prabowo tuh, lu cincai ya, lu bilang. Ya kan? Saya tanya langsung klarifikasi sama Lius. Enggak kan, dia bilang, gua dipanggil cuman memang Prabowo ngajak saya untuk masuk tim sesnya lagi, tim ses Prabowo. Nah, ini kan kayak gini-gini kita diantara kita kan harus enggak apa-apa, cuman maksud saya kalau Ferry minta revolusi Prabowo ini people power, ini kan bahaya, ya kan ini. Oh, kalau belakangnya Prabowo ya kita setuju juga. Ya mudah-mudahan Prabowo mau mendukung kita untuk people power itu. Ya kan, itu aja mungkin yang penting. Jadi kembali kepada diskusi hari ini, kita sharing, kita mudah-mudahan ada resolusi. Jadi tidak diskusi seperti inilah, ini kosong-kosong aja. Resolusinya itu misalkan satu, ya usul saya satu, minta adanya referendum, ya referendum pemilihan presiden, ya referendum. Kita minta PBB yang ngawasin. Nah, nanti dari kita ada calon lawan Jokowi yang mengklaim 73%. Yang kedua, resolusi yang saya pikirkan adalah bagaimana sekarang ini harga-harga semua diturunkan. Jadi kita udah harus menekan kepada pemerintah dari pertemuan ini untuk turunkan harga-harga. Ini sekarang gas naik 220.000. Ya, kemudian minyak goreng nggak kebeli. Tadi Rocky bilang 70.000 barang nggak ada. Diekspor ternyata. Kemudian Indomie, tempe, kedelai apa semua udah pada naik. Ini pemerintah sudah tidak bertanggung jawab membuat barang-barang murah. Nah, itu dua yang penting yang usul saya sebagai bagian dari resolusi. Mungkin yang ketiga silakan, 4. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya tidak mau panjang lebar, karena kalau panjang-panjang ini kasihan ibu-ibu. Kalau lebar-lebar kurang nyaman buat bapak-bapak. Kalau di NU selalu ada yang nyeletuk. Yang penting sedang tapi masuk semua. Baik, saya ada 3 paragraf, 3 alinea. Alinea pertama tentang buku saya yang produsernya penerbitnya Yos Garang. Ini buku ini sudah terbit akhir Desember, tapi mau di launching Januari, ini terlalu lama. Judulnya ini Antologi Puisi Pengantar Pergantian Kekuasaan. Ini kenapa dipilih 11 Maret ini, karena agar menunggu pergantian kekuasaannya tidak terlalu lama. Ini karena itu. Nah, sebagai simbol peluncuran buku ini, saya berikan buku ini kepada Rocky Gerung yang telah memberikan prolognya Rocky Gerung, epilognya ada Riza Ramli, ada Amin Rais di sini, ada Pak Gatot Nurmantio juga ada.
Pak Rocky, ini sebagai pengasahan, ini sebagai bagian alinea pertama. Coba. Ini namanya saudara. Ini bukan Adi Masardi, Adi Masa. Ada masanya. Ada masanya kalau. Jadi ini peluncuran ini bukunya pergantian kekuasaan, dan insya Allah dalam waktu tidak perlu menunggu lama pergantian kekuasaan terjadi. Nah kemudian ini hari tanggal 11 Maret dulu 56 tahun yang lalu itu Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar surat perintah 11 Maret sebagai tanda-tanda peralihan kekuasaan. Nah hari ini saya datang ke sini karena ada Presiden akal sehat Rocky Gerung katanya mau mengeluarkan juga surat perintah percepatan pemilu sebagai awal dari pergantian kekuasaan. Judulnya bukan Super Semar, Super Petruk. Nah, jadi sebagai alinea terakhir saya ingin membacakan dari Kemelut soal perpanjangan jabatan dan lain-lain, sebuah puisi. Jadi sebelumnya saya ingat dulu itu saya pernah diminta oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk memanggil Profesor Harun Al-Rasyid. Ketika itu Gus Dur minta agar Prof. Harun Al-Rasyid mengajak beberapa temannya untuk mengevaluasi konstitusi. Karena Gus Dur waktu itu mendengar ada kelompok-kelompok politik yang liar yang ingin mengubah konstitusi. Jadi agar tidak terlalu liar perubahannya, Prof. Harun diminta suruh membuat analisanya. Nah, waktu itu saya ngobrol bertiga, tiba-tiba Prof. Harun nyolot dengan suaranya yang cempreng itu. Presiden tidak boleh ngutak-atik konstitusi. Jangankan ngutak-atik, mimpi pun tidak boleh. Jadi eksekutif itu tidak boleh ngutak-atik konstitusi. Nah ini Presiden Joko Widodo mewacanakan perpanjangan itu kan sudah mengutak-atik konstitusi. Ini tidak boleh. Nah ini diharamkan, mimpi pun tidak boleh apalagi. Nah wacana perpanjangan kekuasaan itu bisa kalau rakyat biasa. Tadi begitu dia eksekutif, yang ada di dalam protokol konstitusi itu tidak boleh. Ada sumpah, apalagi anggota DPR. Anggota DPR legislatif bagian dari konstitusi juga. Mereka telah menyepakati juga soal jadwal pemilu. Tiba-tiba nyelonong kayak Zulhas itu ingin perpanjangan karena pandemi. Saya bilang karena pandemi apa karena demi PAN? Nah baiklah, sebagai bagian paragraf terakhir, ini puisi saya. Ini metamorfosis dari negeri para berdebah tahun 2009. Ternyata berdebah saja tidak cukup. Mereka, para berdebah itu telah berubah menjadi seperti dalam puisi ini. Hikayat negeri anjing dan babi. Aku kisahkan kepada kalian tentang sebuah negeri. Letaknya persis di garis khatulistiwa. Pada zaman raja-raja, para nahoda menyebut ini negeri Zamrud. Tapi kemudian dirundung bangkrut. Itu karena anjing-anjing kampung yang dipiara rakyatnya tak pernah berfungsi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Lagaknya seperti kawanan serigala dalam film-film Dracula. Melolong parau menakutkan, minta rembulan memperpanjang malam, menunda jadwal fajar bersinar. Mereka memang pecinta kegelapan, karena sesungguhnya mereka pengecut. Itu sebabnya ketika babi-babi menggasak kedelai milik para petani, anjing-anjing itu hilang nyali. Maka ketika tempe dan tahu, sumber utama protein bagi rakyat, lenyap di pasar-pasar, mereka tak pernah peduli. Mereka ingin rakyat tetap bodoh agar anjing-anjing itu tetap menguasai malam, menguasai kegelapan. Itulah saat mereka membuat aturan dan kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Ini sudah hadir Mbak Bipitri. Tulisan beliau hari Kamis sudah dimuat di Kompas, sudah kita bagikan. Bagus sekali tulisannya Mbak, mencerahkan. Nah sekarang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Silakan Mbak mengutarakan langsung pada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selamat siang, Indri juga ya. Oke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga tadi lihat ada apa sudah beredar. Makasih, tapi jadi mudah-mudahan dibaca. Dan sebelumnya sebenarnya hari Senin saya nulis juga di majalah Tempo, judulnya Pengkhianatan terhadap konstitusi. Nah mungkin saya masuknya dari situ aja ya, pengkhianatan. Jadi tadi soalnya ngobrol. Mungkin kalau di sini kan semuanya pasti analisis politiknya lebih jago daripada saya. Jadi saya akan masuknya ke soal-soal yang sifatnya betul-betul soal hukum tata negara sesuai dengan bidang kajian saya. Nah, jadi saya mesti berangkatnya dari pertama mengkonfirmasi soal gagasan pembatasan kekuasaan. Karena begini, saya dan teman-teman, jadi kami ada komunitas juga yang berseberangan dengan teman-teman Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang sekarang ketuanya itu Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan sudah mengangkat Pak Bamsud sebagai anggota kehormatan. Jadi sudah bisa diduga arahnya kemana gitu ya. Nah kami ada lagi suatu asosiasi namanya Constitutional and Administrative Law Society. Dan kami juga sedang merasa gelisah yang luar biasa karena tadi disebut oleh Bang Rocky misalnya ada partai anak kecil yang menyatakan seakan-akan tegak lurus pada konstitusi. Tapi kalau konstitusinya diubah, jadi nggak apa-apa, tetap tegak lurus pada konstitusi. Nah kelihatannya narasi ini yang sedang banyak dibicarakan, ya, dan ini yang sangat menggelisahkan karena kenyataannya memang pasal 37 Undang-Undang Dasar kita itu hanya minim sekali. Jadi ini suatu hal yang barangkali patut kita sesali juga sih waktu amandemen 99 2002 tidak ada layer kedua untuk melakukan perubahan konstitusi. Di banyak negara lain itu ada layer keduanya. Layer keduanya itu bisa referendum misalnya, atau kalau di Amerika Serikat persetujuan dari sekian negara bagian gitu. Tapi ada layer keduanya. Kalau kita hanya mensyaratkan pasal 37 itu hanya mensyaratkan sepertiga dari total jumlah anggota MPR, 575 anggota DPR plus 136 anggota DPD itu bisa mengajukan agenda perubahan konstitusi hanya sepertiga. Sedikit sekali, hitung aja sekarang dengan 3 partai aja udah berapa. Kemudian quorum rapatnya itu 2/3 dari total jumlah anggota MPR. Kemudian hanya dengan 50% plus 1, konstitusi kita bisa berubah. Lebih longgar daripada proses legislasi bahkan. Karena kalau proses legislasi sekarang kan harus partisipasi, terus kata Mahkamah Konstitusi berkaca pada Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasinya harus bermakna dan seterusnya. Pasal 37 itu lebih longgar. Kalau seandainya Agustus ternyata kita akan ada sidang istimewa MPR dan sangat mungkin karena sudah dibicarakan ya, walaupun agendanya haluan negara PPHN, tapi ini sudah dibicarakan dan kalau itu terjadi kemudian ada keinginan mengubah konstitusi dengan sidang istimewa itu jadi. Dan apa yang terjadi ya semua orang yang sekarang bilang tegak lurus pada konstitusi akan bilang oh konstitusinya udah berubah, berarti kita akan mengikuti apapun kata konstitusi termasuk apabila kita ingin menunda pemilu. Nah itu satu ya, legalistik sekali cara pandangnya. Tapi itulah kecenderungan hukum belakangan ini. Ngomongin pasal, maksud saya membicarakan undang-undang Cipta Kerja, membicarakan revisi undang-undang KPK, semuanya kacamatanya memang legalistik. Dan siapa yang memberikan justifikasi itu? Kawan-kawan saya, akademisi, terutama bidang hukum tata negara. Bidang hukum lah, akademisi dan praktisi. Nah itu yang sangat menggelisahkan. Nah tapi yang ingin dan yang sekarang saya terus-menerus coba bicarakan dan mudah-mudahan nyambung dengan semuanya yang ada di sini dari tadi saya dengarkan adalah sesungguhnya membicarakan perubahan konstitusi untuk menunda pemilu itu sudah inkonstitusional. Karena gagasan konstitusi itu memang soal pembatasan kekuasaan. Jadi kalau gagasan konstitusionalisme ya sebenarnya ya. Jadi kan kalau kita baca dulu sejarahnya itu kan di mana kekuasaan penguasa begitu sewenang-wenang, kemudian masa pencerahan begitu aufklärung ada gagasan soal penguasa tidak boleh lagi sewenang-wenang namun
karena itu harus dibatasi dengan aturan main. Itu gagasan negara hukum, dan kemudian ketika dituangkan menjadi konstitusi itu yang namanya konstitusionalisme, gagasan pembatasan kekuasaan. Jadi ini bukan soal teks, juga bukan soal matematika, apakah 1/3, 2/3, 50/1, ini adalah soal pembatasan kekuasaan. Jadi begitu seharusnya orang-orang yang membicarakan perubahan konstitusi untuk tidak lagi membatasi kekuasaan, itu sudah inkonstitusional dan sebenarnya itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi, bukan pembangkangan lagi, pengkhianatan. Dan karena itu soal lainnya yang ingin saya bicarakan adalah kalau presiden, wakil presiden dan semua yang punya jabatan publik yang diikat oleh sumpah membicarakan soal mengubah konstitusi untuk melanggar gagasan konstitusionalisme, maka sebenarnya mereka sudah melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, dan sebenarnya kalau memang mau dinegosiasikan, dibicarakan terus-menerus, maka bisa di-impeach presiden. Karena pasal 7 konstitusi kita itu jelas juga, terutama bagian sumpah presiden ya, bahwa dalam sumpahnya dikatakan saya harus setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya begitu itu dibicarakan, tentu saja kita kemudian harus bicara politiknya, tapi mekanisme pemakzulan itu sudah bisa digulirkan untuk mengatakan bahwa Anda sudah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi, Anda sudah melanggar konstitusi, dan karena itu bisa mulai proses pemakzulan dengan meminta DPR ya yang harus memulainya, kemudian nanti diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kita nggak tahu hasilnya, tapi sebagaimana proses politik lainnya, ya memang ini harus dibincangkan dulu, kemudian dimulai begitu. Kalaupun nanti pada saat yang bersamaan di luar ada hal-hal lainnya, ya itu bagian besar dari itu. Tapi saya kira secara hukum tata negara itu hal tersebut sebenarnya sudah bisa dilakukan. Kemudian apa lagi ya? Apanya? Revolusinya di bagian Bang Ubed aja nanti. Tapi ya saya kira kalau hukum tata negara sih di situ aja ya, Ibu dan Bapak sekalian, masukan yang bisa saya berikan. Dan saya kira barangkali bolehlah saya sedikit cerita-cerita bahwa memang belakangan ini, hari-hari belakangan ini, karena tulisan-tulisan itu, karena banyak sekali juga peristiwa yang kita memang harus sikapi kan. Kasus Wadas misalnya, di majalah Tempo minggu lalu saya menulis soal hukum dan pembangunan ya, soal kasus Wadas terutama. Karena memang kecenderungannya seperti itu, dan bagi saya sendiri yang orang hukum, situasi seperti ini luar biasa menggelisahkan. Jadi waktu pertama kali saya dengar cerita yang kemudian terbit di majalah Tempo minggu ini itu ya soal orkestrasi, siapa ketemu siapa dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi cerita lainnya, tapi tidak semua bisa diungkap karena sumber anonimus semua tentu saja. Jadi dalam sebuah majalah tidak bisa diungkap. Tapi mendengar ceritanya itu sangat, tadi mahasiswa saya pas saya cerita ke mahasiswa saya bilang, Mbak, itu istilahnya sangat membagongkan karena luar biasa bikin nggak bisa tidur. Begitu teman-teman mahasiswa belakangan ini banyak sekali diskusi sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman di banyak organisasi. Kemarin juga bicara di acaranya Greenpeace tuh bagaimana sebenarnya keterkaitan antara oligarki dengan apa yang terjadi belakangan ini. Semua tadi sudah membicarakan hal itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah kegelisahan ini memang harus kita bagi, kita harus sebarkan gitu. Dan banyak sekali yang masih kebingungan karena cara berpikir kita, terutama belakangan ini terus-menerus dikacaukan. Sebagian dicap dengan cara pandang yang legal. Pokoknya sepanjang sudah diketok di Senayan, legal, udah nurut aja semua. Undang-undang IKN, pokoknya siapapun yang sekarang jadi wakil ketua badan otorita, ya undang-undangnya udah jadi, tinggal dilaksanakan. Gak ada lagi orang-orang yang cukup berani untuk membongkar masalah awalnya. Masalah bahwa secara prinsip Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN dan lain sebagainya itu memang punya bukan soal proses legislasi, prosedurnya salah, bukan itu, tapi gagasannya juga udah salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya terus terang surprise ketemu ini Rocky, temen gue lama banget nih. Iya dari 80, kemudian saya 60, wah bergumul lagi Rocky ya. Jadi kalau Rocky merumuskan tema menemukan kembali Indonesia itu, memang itu rumusan kita dulu juga, sama persis. Pergulan demikian itu gitu, Indonesia itu ditemu terus digali terus. Karena banyak yang galinya nggak bagi kan, rakyat. Bukan gali-gali lagi. Nah jadi saudara sekalian, saya memang akhir-akhir ini banyak diskusi internal ya. Kita diskusi soal juga demokrasi, diskusi soal kemiskinan, ekonomi, persis yang kita dengan Rocky awal-awal 80. Tapi sekali ini mengganggu betul gitu loh. Dulu yang cita-cita reformasi yang teman-teman mahasiswa dulu perjuangkan ya, yaitu salah satunya itu membatasi jabatan presiden ya. Itu secara apapun juga itu kan belum melalui kajian ya, melalui kajian sejarah, sosiologi ya, pengalaman masa lalu kenapa jabatan presiden mesti dibatasi. Salah satu dulu itu saya ingat betul itu semua ahli itu mengutip Lord Acton, ingat banget saya itu power tend to corrupt itu, power absolute corruption absolutely gitu. Jadi ini yang mesti kita batasi. Periode pertama saya masih bisa lah kasih apresiasi lah Pak Jokowi. Tapi waktu periode 2 dia mulai membawa anak ke dalam gelanggang politik tidak sesuai dengan omongan itu sudah membuat gelisah kita semua sebetulnya. Saya ingat betul itu, boleh di Google bahwa anaknya tidak akan dibawa ke politik. Tapi kemudian berubah sangat cepat. Nah ini saya ingin. Ini penundaan pemilu juga maksudnya juga untuk memberi kesempatan anak itu. Oh begitu. Penundaan pemilu salah satunya sebenarnya implisit keinginan presiden kesempatan anaknya itu. Dia curiga, saya nggak curiga begitu saya. Saya justru begitu. Jadi memang kita mesti mengawal konstitusi. Saya terus terang, saya bukan PDIP, tapi saya senang Ibu Mega, bangga sekali saya sama Demokrat saya bangga lah. Bukan karena oposisi loh, sama Partai Umat, wah loh pemimpinnya. Ya ini partai apa? Oh Masumi, sorry, saya lupa. Masumi Ribon. Ya, jadi saya harap kalian itu bergabunglah ketiga supaya kuat gagah. Bintang bulan. Mana bulan bintang? Ada. Ya, jadi bersatu supaya lebih kuat, supaya ngawal konstitusi ini kuat ya. Nah, jadi pertemuan-pertemuan seperti ini kita nggak ada jalan lain Pak Sagandah ya, Pak Rocky ya. Civil society mesti kita perkuat. Karena tanpa itu memang kita sudah menyerahkan diri dengan kekuasaan sekarang. Karena sudah di parlemen ya persis kayak dulu stempel aja, persis. Undang-undang apa aja lolos. Sebentar lagi kalau kita tidak kontrol ya dengan kekuatan civil society ini lolos di 3 periode, bahkan 6 periode. Sekali lancung keterusan seumur hidup dia mau kuasa. Nah ini yang perlu kita pantau. Ini kan naluri kita aktivis Orde Baru menentang itu gitu loh. Saya 63 kayak nggak layak, malu dengan mahasiswa saya Pak Rocky. Raganda. Bayangkanlah tahun 83 itu nafas saya itu masih kuat sekali. Kalau berantem sama tentara itu masih kuat sekali. Dengan polisi masih kuat sekali. Di penjara kuat sekali. Sekarang saya bayangkan saya dimasuk Mabes Polri gitu loh. Gula darah udah tinggi. Apalagi asma gitu. Masa mati di Mabes Polri gara-gara mahasiswa tidak bergerak gitu loh. Gitu loh maksud saya. Nah jadi tugas kita sekarang ini adalah, kata Rocky benar, menunggu mahasiswa terpanggil. Ini kan karena terpanggil juga gitu. Nggak boleh kekuasaan itu sewenang-wenang. Demi Allah nggak boleh. Jadi saya suka sama tagline-nya Partai Umat. Tegakkan keadilan, hajar kezaliman. Oh, sehingga orang-orang ngomong saya Partai Umat. Betul saya mendukung Partai Umat untuk tagline-nya. Luar biasa kan? Apa? Boleh. Nah jadi pertemuan ini penting lah kita untuk ya saya walaupun udah berapa lama tidak ketemu Rocky saya mengikuti. Saya ketemu Saganda, kalau ketemu Rocky sampai salam. Ini teman saya benar, bukan teman sambilan, selo. Kayak gini juga teman banget nih di Manika dulu. Cuman ini agak pro
pemerintah dulu, tapi nggak apa-apa lah. Sampai sekarang dia kritis. Nah jadi saya pertama itu ya, menurut saya kita jangan bikin resolusi dulu referendum. Jangan ada referendum, pasti kalah. Jangan ada opsi untuk perpanjangan pemilu. Jangan ada. Kata Ibu tadi, inkonstitusional. Karena penempatan 2 periode presiden itu ada memang tujuan reformasi. Gak boleh lebih. Apapun cara kita mesti hadapi, kalaupun mahasiswa nggak turun. Apa artinya banyak pengorbanan, konsekuensi yang akan kita hadapi. Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Jangan nanti begitu kita disapu bersih oleh kekuatan aparatur negara, kita semua menyerah, minta ampun. Karena ini akan menghadapi satu kekuatan yang luar biasa. Saya nggak perlu sebutnya, kalau saya bilang itu orang serakah. Orang kampung saya tanya, Pak Busa, siapa oligarki itu? Kok gagah banget? Bukan orang. Oligarki itu orang serakah, saya bilang. Benar saya kanda. Jadi kita sederhanakan, oligarki itu ada sekelompok orang serakah dan tamak. Kalau dalam Islam itu, orang yang mengumpulkan kekayaan dengan sewenang-wenang, menumpuk-numpuk. Maka dilarang dalam Islam. Maka dalam Islam itu nggak boleh menumpuk. Menyetok boleh. Ya, beda menumpuk dengan menyetok. Ya menimbun sama itu, menimbun itu nggak boleh. Kalau menyetok itu persiapan kalau kita kekurangan untuk melayani publik. Ya. Jadi stok sedikit. Misal kebutuhan sehari 100, bolehlah 150. Kalau ada permintaan bertambah, Rocky ngertilah hukum ekonomi kayak begitu. Kita bisa belajar sama Rocky kayak gitu. Nah jadi saudara sekalian, kita ingin pertemuan ini untuk mengajak semua orang civil society yang masih terpanggil gitu. Kalau kita mengharapkan yang tua-tua kayak gini kan nggak bakal terlalu greget. Jadi yang tetap yang muda harus kita andalkan. Nah, kita memerlukan waktu untuk membawa informasi ini kepada publik supaya mengerti. Jangan sampai kayak orang kampung saya, oligarki aja dia nggak ngerti gitu. Susah saya. Oligarki kan isu kelas menengah. Andrianto ngerti dia oligarki siapa itu? Di teori ya juga ada tentang oligarki. Tapi yang namanya tamak serakah itu sampai orang gunung tahu, oh orang ini tamak serakah numpuk. Oh orang ini serakah numpuk. Ngerti dia. Jadi kita mesti ada serem-serem yang memang harus dimengerti oleh rakyat. Nggak boleh hanya dimengerti oleh kita sendiri. Nah ini saya ingin mengatakan itu supaya pemerintah ini diberi kontrol ya, supaya mereka tidak senang-wenang. Itu kewajiban kita, hukumnya begitu, hukum politik itu ya. Ada yang berkuasa, ada yang dikontrol. Kalau seluruh kekuatan politik sudah mati, yang diharapkan itu adalah kelompok penekannya civil society. Nggak bisa tidak ada, mesti ada civil society ya. Nah kita harapkan dalam perjalanan politik seperti ini, seperti militer, polisi itu dia betul-betul independen untuk kepentingan rakyat ya. Dia nggak boleh masuk dalam permainan power game, itu yang kita harapkan. Jadi betul-betul polisi sama tentara itu bersama kita untuk membela kepentingan rakyat. Saya pikir ini Ferry yang dapat saya sampaikan ya. Saya belum mau tanda tangan soal resolusi dan referendum, bukan saya nggak mau. Saya kendalami dulu referendum ini nggak bakal menghasilkan apa-apa, nggak menang kita referendum. Tetap aja mereka referendum. Jangan ada peluang referendum, jangan ada peluang membongkar konstitusi. Inkonstitusional, betul Bu? Nah, ini kan ahli hukum, saya kan ahli cuap-cuap aja. Jadi ini yang saya harapkan hari ini semua kita dengan jaringan kita memberikan kesadaran bahwa Indonesia ini sudah hilang. Makanya benar kan, menemukan kembali Indonesia. Salah satunya apa? Kedaulatan rakyat itu. Mengembalikan pasal 33. Menggalikan Pancasila tangan kita. Gak bisa lagi Pancasila di hegemoni wacana oleh kayak zaman Orde Baru. Ini kita ini semua Orde Baru. Beda dibilang anti Pancasila, beda radikal, beda radikul. Beda kiri, beda komunis. Oh, saya berapa kali dituduh negara Islam, dituduh komunis. Semua ada di media kalau bisa diset lagi sekarang ini. Ini berbahaya. Kalau hegemoni wacana ini dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan korupsi, berkuasa selamanya, ini yang membahayakan Indonesia. Yang sudah kita bicarakan tahun 80 dulu. Menemukan kembali Indonesia. Apa yang hilang? Nilai Pancasila sudah hilang. Nilai persahabatan hilang. Orang mau kaya sendiri, orang mau kuasa sendiri. Tahun 80 itu kita udah mau gantikan Soeharto terlalu lama.
jatuh 98. Apakah tidak menderita? Menderita sekali saudara. Saya di penjara. Menderita. Baru 98 Soeharto jatuh. Kita punya makanan, tidak ada makanan. Tapi dengan gagah berani, kenapa? Masih muda. Karena masih semangat. Siapa nggak menderita 18 tahun? Sama Maroki juga. Menderita saudara. Bayangkan baru setahun kita ada berkeluh kesah. Nah, anak muda itu, di situ intinya. Kata Soekarno itu, anak muda inti perubahan itu. Kata Khomeini, kalau mau revolusi jangan menunggu 1000 orang. Mulai dari dirimu sendiri. Jadi jangan nunggu 1000, 1 orang dimulai. Kata Soekarno, mulai dengan 10, dengan 100 dan sebagainya. Jadi untuk melangkah sesuatu yang bagus, positif, yang mulai dari kita. Begitu Bang Hatta atas ajaran Bang Hatta berapa. Nah ini saya mau ngajak betul-betul kita memperbaiki Indonesia. Maksud saya kita mesti tulus ikhlas untuk bangsa ini. Jangan ada motif apa-apa. Nanti di perjalanan kita mati, di perjalanan dibuang orang itu, kita akan nggak bakal mendapat apa-apa dalam kehidupan. Maksud saya itu aja. Terima kasih. Baik, siang semuanya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau hadir karena yang undang Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Saya menafsirkannya ini Indonesia sedang hilang gitu. Kira-kira begitu. Hilang itu tafsirnya ada 2. Pertama, lupa. Orang lupa itu biasanya linglung. Siapa yang linglung di dalam kehilangan Indonesia? Sesungguhnya adalah yang megang kekuasaan. Jadi diksi Bang Rocky tentang Presiden Dungu itu ada benarnya lah. Karena menghilangkan, merasa ada sesuatu yang membuat Indonesia itu hilang karena aktor dari kekuasaan. Kemudian yang kedua, hilang itu saya tafsirkan ada yang mencuri. Pertanyaannya siapa yang mencuri? Kalau kita baca beberapa laporan lembaga internasional, ternyata ada 4 orang terkaya di Indonesia itu, kekayaannya sama dengan 100 juta orang miskin Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa yang mencuri, ya mereka itu diantaranya. Nah, parahnya, oleh kekuasaan, mereka menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi artinya memang tidak ada semacam sempat disebutkan juga oleh Bang Rocky, moral clarity-nya tidak ada rezim. Kemudian saya kira itu saya mengapresiasi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia karena semangat untuk mencari mereka-mereka yang mencuri republik ini. Kemudian yang kedua, respon presiden terhadap penundaan pemilu itu tidak ada. Diam. Nggak dijawab setuju atau tidak setuju. Diam itu dalam budaya politik Jawa, tafsirnya ada 2. Pertama, bingung. Jadi bingung itu ya karena ada kemiskinan akal sehat di situ. Yang kedua, ya setuju. Jadi memang karena yang berkuasa di secara latar belakang budaya politik, backgroundnya dari budaya yang dominan di Indonesia, saya kira kita berhak secara akademis menilai bahwa itu adalah tanda dari sebuah persetujuan. Dan ini sebetulnya membenarkan satu analisis bahwa gaya politik kekuasaan hari ini menurut saya memang menampilkan satu
yang oleh siapa? Maurice Dubezer ya, kalau tidak salah, disebut sebagai wajah ganda kekuasaan. Seperti simbol Dewa Janus, ada dua wajah di kekuasaan ini. Kalau menggunakan perspektifnya Irving Goffman, bisa disebut sebagai dramaturgi politik. Dan itu terjadi, termasuk dalam respon soal penundaan. Terlalu banyak janji, misalnya nggak mau melibatkan anaknya dalam arena politik saat berkuasa, itu hanya di permukaan, hanya di panggung depan, tapi di belakang tidak. Bisa break bentar nggak? Pak Jumur tolong ke depan, Jum. Bang Jumur, silakan Bang. Depan. Hidup buruh. Baik, saya lanjutkan mungkin beberapa poin lagi saja, bahwa tipologi atau gaya politik penguasa hari ini memang kita dengan gamblang melihat satu tipologi yang menjauh dari substansi demokrasi. Padahal republik ini, negara ini hadir memilih jalan republik. Jalan republik, saya kira kita semua sama-sama tahu bahwa menjadikan rakyat sebagai subjek. Tetapi episode ini tidak menjadikan rakyat sebagai subjek. Artinya memang rezim ini anti demokrasi. Apalagi kita melihat fakta-fakta empirik misalnya. Di antara karakteristik anti demokrasi adalah tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kan? Itu yang paling empirik misalnya. Rakyat menolak misalnya undang-undang Omnibus Law. Tapi nggak didengar. Rakyat menolak revisi undang-undang KPK, nggak didengar. Jadi ini memang rezim sangat memusuhi demokrasi. Bukan dalam hanya narasinya yang memusuhi demokrasi, tapi tindakan-tindakannya memusuhi demokrasi. Yang terakhir, mungkin 2 poin lagi Bang. Nanti cerita yang tadi pertanyaan Bang Ganda terakhir. Dalam keyakinan saya, demokrasi modern itu, artinya kalau demokrasi awal kan di episode Yunani, demokrasi modern itu lahir dari sebuah revolusi. Ketika, kalau kita boleh catat, dan saya kira kita tahu semua, cuma saya mengingatkan bahwa gagasan demokrasi tentang separation of power itu kan lahir setelah revolusi Perancis abad ke-18. Pertanyaannya, bagaimana merubah dari monarki absolut menjadi demokrasi? Itu jalannya revolusi. Jadi kalau hari ini rezim ini tidak demokratis, maka jalan people power adalah pilihan terbaik. Pertanyaannya adalah apakah people power itu konstitusional? Jawabannya konstitusional. Ya. Itu perspektif Bang Rocky tadi sudah menggambarkan itu. Bahwa konstitusi hadir berfungsi untuk mengontrol. Dan salah satu alat kontrol adalah membatasi kekuasaan. Dan menghentikan kekuasaan adalah bagian dari konstitusi. Artinya jika people power itu adalah melangkah maju untuk menghentikan satu kekuasaan yang sangat mengabaikan rakyat sebagai subjek demokrasi, saya kira sah-sah saja. Ini dari pandangan teoritik saya, pandangan konstitusional, itu nggak ada larangan.
Undang-Undang 40 itu mengatur pemberhentian kekuasaan. Dan boleh, ya? Yang bicara itu konstitusi. Jadi artinya secara konstitusi sah. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir soal rakyat itu, saya kira kalau kita membaca dalam pandangan-pandangan sosiologi politik, ada menggunakan cara pandangnya Weber, ada cara metodologis penting untuk membaca apa yang sesungguhnya diinginkan oleh rakyat, yang Weber sebut sebagai Verstehen. Kemampuan kita menangkap dan memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh rakyat. Sebetulnya itu juga kita dengan gamblang melihatnya. Misalnya bahwa rakyat, bahkan 83% anak muda itu membenci korupsi. Jadi artinya rakyat itu ingin mengatakan secara eksplisit bahwa kami nggak mau loh rezim ini KKN. Itu suara rakyat. Tetapi kan fakta empiriknya, rezim ini parah KKN-nya. Parah. Tentu pakai data. Saya indeks persepsi korupsi kita, rapotnya masih merah, di bawah 50. Angkanya 38. Padahal janji awal kekuasaan akan tegas memberantas korupsi. Tapi kan nggak nyata. Artinya apa yang dilakukan oleh kekuasaan, karena sekarang KPK di bawah kendali eksekutif, itu bertentangan atau berbeda jauh dengan yang terjadi di tengah-tengah kekuasaan ini berjalan. Oleh karena itu, kami menangkap ada pesan publik untuk kita, bahwa salah satu musuh utama rakyat adalah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang membuat saya kemudian datang ke KPK. Kalau dibedah, kan kita bisa melihat bagaimana tiba-tiba ada seseorang dari pebisnis diangkat menjadi duta besar. Sekarang dalam perusahaan besar yang sama diangkat menjadi wakil otorita IKN. Di saat yang sama perusahaan ini juga banyak perkara-perkara pembakaran hutan yang merusak lingkungan. Kalau perkara yudikatifnya di Mahkamah Agung. Tetapi ini ada perkara-perkara pidana yang harusnya diselesaikan oleh aparat. Hari ini perkara-perkara pidana dari perusahaan ini tidak ada satupun yang diselesaikan. Di tengah situasi itu, anak-anak kemudian kerjasama. Jadi nggak ada alasan untuk menolak bahwa itu bukan nepotisme. Tidak ada alasan untuk menolak bahwa itu adalah kolusi. Itu sangat empirik kok. Dan kita bisa membuktikan fakta itu. Bahkan kalau kita membongkar datanya, oh itu ngeri. Bagaimana pergeseran pemilikan saham, bagaimana dari saham punya anak pengusaha ini lalu berubah menjadi milik mayoritas anak penguasa. Jadi ada mekanisme perpindahan itu, saya melihatnya ini adalah semacam bagian dari korupsi. Karena korupsi bukan hanya mengambil uang negara, tapi gratifikasi dan suap lagi ya, Bung, semenit lagi. Adalah bagian dari korupsi. Nah, saya menduga dengan kuat bahwa ada pola baru gratifikasi, ada pola baru suap. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Ubed. Saya sebetulnya mau dengar aja, karena saya bingung datang ke sini apa yang saya mau bicarain. Karena saya ngelihat di sini konstitusi di ujung tanduk, ya, saya bingung. Apa nggak salah? Kalau menurut saya konstitusi sudah tercabik-cabik.
kenapa bisa di ujung tanduk gitu? Kalau nggak tercabik-cabik ya terinjak-injak gitu. Karena apa? Apa sih yang maksudnya dengan konstitusi tercabik-cabik atau terinjak-injak? Karena konstitusi itu sudah dilanggar. Terbukti dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa menyalahkan bahwa di situ ada konstitusi yang sudah inkonstitusional. Undang-Undang Nomor 2 yang Perpu, lalu kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu Mahkamah Konstitusinya itu penjaga yang harusnya penjaga konstitusi, tapi dia jadi menjaga tirani. Lalu dia menginterpretasikan bahwa ini inkonstitusional, tapi dengan tambahan kata-kata maka menjadi konstitusional. Nah, Mahkamah Konstitusi kan hanya mengambil uji materi. Tolong dikoreksi ya. Karena dia itu tidak boleh menginterpretasikan, karena Mahkamah Konstitusi itu bukan pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Kalau dia bilang tidak berlaku, ya tidak berlaku gitu. Saya kira ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Secara konstitusi, memperpanjang jabatan presiden itu tidak ada sama sekali. Tidak diatur, bahkan tidak diberikan ruang sedikit pun. Memperpendek jabatan presiden ada aturannya, yaitu pasal 7 Undang-Undang Dasar kita. Nah, apakah pasal 7 itu sudah memenuhi syarat atau tidak? Sudah sangat memenuhi syarat. Ya kan? Satu di antaranya itu adalah perbuatan tercela. Satu di antaranya di samping pelanggaran konstitusi. Apa perbuatan tercela itu? Ya, berbagai macam bisa kita definisikan. Bohong juga buatan tercela, seperti itu. Kalau setiap hari memproduksi kebohongan, berarti tiap hari dia memproduksi perbuatan ketercelaan itu sendiri. Nah, jadi menurut saya ada dua langkah dan semuanya juga konstitusional. Kalau kita mau mempercepat pemilu, konvensi ketatanegaraan itu bisa dipercepat pemilu dengan rezim yang berbeda, bukan rezim yang sama. Pemilu kita tahun 99, 98 berganti rezim menjadi rezimnya Habibie, pemilu dipercepat itu. 99, seharusnya kan 2022. Artinya kalau kita mau 2002. Artinya kalau kita mau mengambil tadi tesisnya Pak Antoni bahwa pemilu dipercepat, maka rezimnya dulu harus dipercepat. Maka bisa dilaksana untuk mengganti kekosongan rezim itu, maka harus dilakukan pemilu. Bukan pemilu dipercepat, itu mereka yang melaksanakan sekarang ini. Jadi jangan kita bayangkan bahwa kalau kita mau pemilu dipercepat itu rezim inilah yang melaksanakan, KPU melaksanakan, ya sama saja itu. Itu artinya kita sama memberikan jalan untuk memperpanjang jabatan itu, gitu loh. Nah, tinggal sesungguhnya komunikasi ini dengan kawan-kawan yang ada di parlemen. Dia bisa dipaksa di parlemen itu. Konvensi ketatanegaraan kita 98 Harmoko keliling-keliling seluruh Indonesia masih menginginkan Pak Harto. 2 bulan kemudian kan ternyata Pak Harto juga tidak diinginkan. Nah, tinggal kita bagaimana. 2 bulan. Ya. Dari sekarang 2 bulan. Ya. Jadi kalau sekarang ini Bang Bursa nggak perlu kita lagi mengandalkan mahasiswa, ya kita ada beberapa orang yang di sini, Pak Lius ya kan, kita datang ke DPR, gunakanlah haknya untuk mengambil langkah-langkah konstitusional menyelamatkan negara ini. Dan itu kita nggak mungkin ditangkap karena itu jalurnya konstitusional kalau kita ditangkap. Nah, kapan kita mau mulai? Nggak usah nunggu banyak-banyak. Sebab tinggal kita menjalin aja. Di mana-mana kan kelompok banyak membicarakan tema yang di meja ini, banyak dibicarakan di mana-mana pun. Yang belum ada itu bagaimana mengeksekusi tema-tema itu. Itu. Nah, jadi sekarang tema kita berikut itu bagaimana langkahnya cara mengeksekusi itu sendiri. Saya yang berhak untuk memimpin, kalau saya belum punya moral, baru setengah moral memimpin itu. Karena nggak jadi ditangkap kayak gitu. Moralnya masih setengah, nggak jadi ditangkap. Yang paling punya hak moral ditangkap memimpin itu. Sagata. Segala jumhur itu jadi pemimpin kita, saya bilang seperti itu. Tapi kalau 3 orang Lius, kalau enggak ya apa boleh kita ambil kepemimpinan itu. Bisa kasih jalan dulu buat Saganda, Jumhur, Bang Lius,
Ferry untuk memimpin kita. Hah? Oh ya, belum ditangkap, belum. Nyaris ditangkap. Ya, kasus Bawaslu, nyaris cuma disuruh pergi aja ke Singapura. Jadi saya kira gitu Pak Saganda. Tinggal kita merumuskan bagaimana mengeksekusi gagasan-gagasan besar itu. Gagasannya Bung Rocky kan luar biasa. Jadi tinggal bagaimana eksekusinya ya. Waktunya udah sangat pendek. Menurut ramalan ini tadi ada bursa, orang paranormal di kampungnya bursa, nggak lama lagi katanya ini. Ya. Ini kan secara ilmiah kan sudah dibahas semua nih Bang Rocky. Udah secara paranormal mengatakan waktunya tidak lama lagi. Tidak lama. Pertanyaan, kita mau di barisan mana? Mau di barisan yang bagian sana atau bagian kita? Seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, sini saya Chandra. Mungkin di sini juga kalau ada intel ya, namanya Chandra Tirta Wijaya. Nama lengkap kan? Nama lengkap. Jadi udah jadi Chandra Tirta Wijaya, Haji Chandra Tirta Wijaya. Kata si Giring, kata Giring, Haji Giring. Nama di Baluyo tuh. Jadi kita berbicarakan sini kan konstitusi ya, jadi nggak usah takut ya kata Pak Jokowi juga bahwa mau menunda, mau memperpanjang itu selama konstitusi adalah konstitusi. Nah jadi kalau di kita Partai Umat, nggak di Partai Umat ketuanya itu nggak ada takutnya. Kalau boleh teman-teman lihat di itunya dia tuh wah lempeng aja dia semuanya. Kenapa? Tidak ada beban sejarah dia, nggak bisa dikutak-katik. Kalau kita di sini kan bisa dikutak-katik semuanya. Nggak, maksudnya pembicaraan kita udah ada rekamannya selama puluhan tahun. Bang Bursa puluhan, bayangin orang yang puluhan tahun mungkin udah keluar dari JI jadi apa, tahu-tahu sekarang jadi teroris, ditembak segala macam. Itulah yang kita dipermasalahkan. Kita di sini juga kena terlalu lama kita sudah berkecimpung, ada aja yang mempermasalahkan. Jadi kalau menurut saya memang tadi saya selama ini saya menyatakan bahwa yang mau menundakan itu pengkhianat reformasi. Tapi dengan masukan sekarang kita tingkatkan pengkhianat konstitusi. Kalau reformasi itu hanya sebagian kecil saja yang dulu sebagian besar yang melakukan dan itu setuju, tapi sekarang kita tingkatkan pengkhianatan konstitusi. Ya kan, hati-hati. Maksud saya ini kepercayaan publik sama kita tinggi yang ada di forum ini. Insya Allah kalau dipercaya, ya ini nanti kita akan pertama memberikan kepada pers hasil dari ini semua. Nah, kedua nanti kita undang kelompok-kelompok kecil untuk pokja-pokja ya supaya kita lebih tajam lagi. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.